Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya, Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dari apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Topik kali ini adalah bagaimana memaknai hubungan pikiran dengan rasa. Pikiran dan rasa merupakan indera spiritual. Dia akan bekerja sama antara pikiran, akal, nafsu, ego, dan rasa. Kali ini kita melihat bagaimana hubungan rasa dengan pikiran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hubungan ini terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi. Pikiran adalah fisik. Pikiran itu fisik, materinya fisik. Dan dia hidup dan juga berkehidupan sebagai pikiran. Karena setiap yang ada diciptakan dari sel, fisik, dan spirit. Jadi karena pikiran itu fisik, dia juga mempunyai akal, mempunyai nafsu dan segala macam. Tapi dia juga mempunyai kesadaran, range-nya yang membuat dia berkemampuan seperti apa pikiran itu nantinya. Ada itu yang saya pahami. Demikian juga rasa. Rasa juga memiliki pikiran dan lain-lain segala macam, sama seperti manusia. Hanya saja adonannya adonannya sama, tapi resepnya yang berbeda. Jadi dia juga fisik yang bekerja nantinya berperan sebagai rasa. Maka rasanya akan lebih menonjol dibandingkan dengan aspek yang lain. Jadi kedua-dua hal ini adalah fisik. Kita tahu pikiran adalah komando dari segala aktivitas indera. Segala aktivitas indera itu sangat tergantung dengan kesadaran pikiran. Makanya saya sebut dia adalah komando. Seperti akal bisa menjadi akal bulus, bisa menjadi akal baik, bisa menjadi akal budi, ya karena kesadaran pikiran. Nah, kita lihat rasa, bagaimana rasa dalam melaksanakan tugasnya terkait hubungannya dengan pikiran. Rasa itu adalah apa ya kita sebut ya, sebagai alat komunikasi sekaligus dia sebagai alat persepsi. Sebagai alat persepsi. Siapa yang akan dia persepsi? Apakah yang ada di luar tubuh melalui indera? Apakah yang ada di kedalaman diri kita melalui dinding sel? Melalui dinding sel dia mengakses apa yang harus dia sampaikan kepada pikiran. Jadi pikiran itu rasa itu sangat juga menentukan bagaimana pikiran bisa pandai, sepandai apa pikiran itu nantinya, sepintar apa pikiran itu, secerdik apa pikiran itu sangat tergantung pada rasa. Dan aktivitas pikiran selalu dipicu awalnya oleh rasa. Baik rasa yang ada di dalam diri maupun rasa yang didapat dari kedalaman diri maupun rasa yang didapat dari luar diri melalui indera, seperti rasa pedas, rasa manis, rasa dingin, rasa sakit, rasa segala macam. Jadi rasa itu sendiri dia memiliki alat-alat ukur untuk bisa merasakan. Dia mempunyai contoh-contoh sehingga dia tahu rasa cabai yang bagaimana, rasa gula yang bagaimana dia tahu. Dia punya alat untuk mengukur itu gitu. Jadi ya rumit juga sih sebetulnya, rumit sekali lah. Tapi coba kita analisa secara sederhana, yang mampulah kita mengolahnya menjadi sebuah pemikiran yang logis. Jadi ketika rasa tidak disertakan dalam aktivitas berpikir, maka rasa bisa mati. Rasa juga secara fisik bisa mati.
Contohnya orang sakit-sakit tertentu dia tidak bisa merasakan manis gula atau pedasnya cabai karena fisiknya rusak. Jadi tidak bisa merasakan. Tidak bisa dia menganalisa apa yang sedang saya makan. Jadi perasaannya sudah tidak berfungsi lagi gitu. Jadi sebetulnya antara rasa dan pikiran itu memang harus sejalan. Ketika rasa selalu dilibatkan dalam proses berpikir, maka rasa akan menawarkan sebuah hal yang cerdas bagi pikiran. Bahkan kecerdasan akan ditawarkan oleh rasa. Bukan saja itu, tapi kesadaran juga akan ditawarkan oleh rasa ketika pikiran mampu mengimplementasikan apa yang menjadi bisikan rasa itu. Apa yang menjadi bisikan rasa. Dan rasa itu kebenaran. Dia benar. Ketika dia sakit, dia benar nggak bisa merasakan apa-apa. Misalnya merasakan rasa manis, rasa cabai, pedas rasa cabai, garam, dia nggak bisa merasakan itu. Dan ketika juga sakit bagian fisik yang lain, dia juga jadi malas dan segala macam gitu. Jadi rasa itu memiliki gerbang-gerbang yang bisa kita buka dan kita tutup. Selalulah berkomunikasi dengan rasa. Bagaimana cara berkomunikasi dengan rasa? Pikiran yang juga mempunyai pikiran, siogianya mau mendengarkan rasa, mau menundukkan sedikitlah dirinya sebagai pikiran agar rasa ini bisa terdengar dengan jelas. Yang biasanya rasa kita tidak bisa dengar karena kita sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan teori-teori yang kita dapatkan, sibuk dengan pengalaman-pengalaman yang kita sudah dapatkan. Tapi ada pengalaman yang lebih perfect, lebih hebat dari pengalaman yang kita alami selama masa kehidupan kita saat ini. Karena pengalaman itu berasal dari sumbernya, yaitu jiwa. Bahkan bisa dari keilahian. Dia yang maha cerdas. Dia pemilik kecerdasan. Nah, ketika rasa kita dengarkan, maka kita akan bisa memiliki kecerdasan yang luar biasa yang terimplementasi dalam apa yang disebut sebagai pintar, pandai, dan cerdik. Nah, rasa itu memang harus sungguh-sungguh bisa diakses. Ya kalau kepikiran misalnya terjadi konflik, sebuah konflik. Ketika konflik ini tidak melibatkan rasa dalam menghadapi konflik ini, maka kita tidak akan berhasil lepas dari konflik itu. Malah timbul konflik baru gitu. Misalnya. Tetapi ketika kita melibatkan rasa dalam menghadapi konflik, maka kita akan menjadi lebih kreatif. Timbul inovasi-inovasi baru untuk melangkah lebih maju, mensiasati apa yang menjadi konflik. Pikiran terlalu banyak juga yang dia harus ingat terkait dengan apa yang dilakukan, ucapkan, dan pikirkan dalam keseharian. Sehingga dia kadang-kadang tidak melibatkan rasa dalam hal menelurkan buah pikir atau pemikiran yang berikutnya akan diimplementasikan oleh indera-indera. Jadi ketika rasa itu bisa merasakan, maka itulah cerdas. Nah, rasa bisa menganalisa sesuatu, biasanya konflik yang dianalisa, kan makan cabai juga konflik. Ajaran-ajaran juga kadang-kadang konflik. Tidak sesuai dengan ajaran norma-norma budaya kadang-kadang. Banyak konflik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita memang juga terlahir karena konflik. Karena harus memperbaiki jiwa itu. Dititipkan kepada dua orang tua yang konflik juga, lingkungan yang konflik juga. Jadi artinya ketika kita mampu mengakses rasa, maka konflik itu akan bisa berubah menjadi sebuah inovasi. Produk-produk baru yang akan menyelesaikan konflik itu. Jadi ada saran-saran para
cendekiawan atau para filsuf bahwasanya ketika kita menghadapi konflik dan kita marah karena konflik itu, hendaklah jika kita marah itu ketika kita berdiri, hendaklah kita duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, hendaklah kita rebah. Ketika marah dalam keadaan rebah, hendaklah kita tidur. Artinya apa? Tunda dulu untuk melakukan sesuatu ketika ada konflik yang harus kita hadapi. Itunya perlu berpikir dalam. Berpikir dalam. Artinya apa? Berpikir untuk mendengarkan apa yang ada di dalam. Itu maksud berpikir dalam. Sehingga apa yang terimplementasi dalam ucapan dan perbuatan selalu bukan menambah konflik baru, tetapi menimbulkan jalan keluar yang berikutnya konflik akan terselesaikan. Jadi hubungan pikiran dengan rasa itu sangat erat terkait dengan apa yang akan kita lakukan dan kita ucapkan. Jangan lupa, rasa walaupun juga memiliki pikiran. Pikiran juga memiliki pikiran. Tapi rasa dia lebih cenderung untuk tidak agresif. Makanya kadang-kadang dia cuma sekali hadir dalam memberikan pandangan-pandangan kepada pikiran terkait dengan konflik yang kita hadapi. Kita tidak menggalinya lebih dalam. Ketika kita menggali dalam, maka rasa akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Dia akan bekerja sama dengan akal, berkontribusi yang luar biasa terhadap konflik yang dihadapi. Rasa itu kebenaran. Hanya saja kebenaran yang tidak terus-menerus mau mendorong pikiran untuk menjadi benar dalam pandangan spiritual. Dalam pandangan fisik berbeda lagi. Tentu pandangannya nilainya materi. Materi nilainya lebih ke arah materi. Alat ukurnya materi. Tapi ketika rasa yang sesungguhnya kita bisa aplikasikan, kita bisa dengarkan, dia akan memiliki kualitas pada kehidupan spirit kita, pada kehidupan spiritual kita. Rasa itu kebenaran, rasa itu membawa kesadaran. Dia cerdas dan memiliki kecerdasan untuk menganalisa segala hal yang menjadi konflik bagi pikiran. Pikiran cenderung berkesadaran fisik sehingga selalu menyelesaikan konflik dengan hal-hal ya alat ukurnya fisik. Nah, ketika kita pikiran mampu mengapresiasi rasa, maka produknya biasanya lebih kepada spiritual. Alat ukurnya yaitu kebenaran di mata Tuhan. Saya pikir demikian saudara-saudaraku. Mungkin lain kali bisa kita lebih gali lebih dalam lagi sehingga kita menemukan apa sebetulnya masalah yang kita hadapi. Apa sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Apa konflik yang ada di depan kita. Sehingga kita mampu menyelesaikannya. Mampu meletakkan konflik itu di bawah, bukan di atas. Sehingga kita bisa melihat yang mana, bagian mana dulu kita selesaikan. Selalulah menunda untuk marah. Selalulah menunda ketika kita ingin marah, selalulah tunda. Tunda kemarahan kita. Tunda kemarahan kita. Sehingga rasa memiliki kesempatan untuk berkontribusi terhadap kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan dan atau ucapkan. Sampai ketemu besok saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Salam.